selamat sore Mas Kang. Aduh, bajunya Selamat putih-putih. sore. Bajunya putih-putih. Kenapa nih Mas Kang? Feng Shui-nya lagi bagus di putih apa gimana nih? Ini kebetulan ambil dari lemari baju. Yang paling atas ya. Iya. Mas Kang apa kabar? Baik. Iya, jadi kita memang vakum seminggu ya. Vakum, aduh, vakum kayak K-pop aja nih Mas Kang. Efek K-pop. Tapi Mas Kang, ini kita masih lanjut dari yang 2 minggu lalu. Kalau Mm-mm. 2 minggu lalu kita ngebahas tentang elemen kayu ya, bener ya Mas Kang ya? Betul. Nah, Iya, yang masih hari inget aja, ini Mbak. cuman inget elemen kayunya aja, isinya apa harus dibaca lagi nih, harus dilihat lagi Waduh. video yang kemarin. Tapi kalau kemarin katanya Mas Kang, elemen kayu ini rembet-rembetannya ke elemen api. Makanya hari ini, hari Senin ini Ya. kita ngebahas tentang elemen api ini Mas Kang. Langsung aja, sifat karakternya elemen api ini seperti apa sih? Iya, jadi kemarin kan ditanya abis elemen kayu itu apa? Ya, Mm-mm, jadi saya milih elemen api. Kenapa elemen bener. api? Karena ternyata itu ada rentetan dari elemen-elemennya. Jadi Ah, elemen itu kan ada 5, dia saling berinteraksi, Mbak. Jadi mhm, itu dia bisa saling menghidupkan, ya, mhm. lalu saling mengekang, lalu saling menghancurkan. Aduh, Mbak Sesa kayaknya Oh, udah ngikutin nggak nih? menghancurkan ya. Ya, jadi bisa hidupin, bisa hancurin, bisa mengekang. Mhm. Ya. Nah, kenapa kita bicara dari kayu itu lanjut ke api? Ke api? Karena elemen kayu itu menghidupkan unsur api. Karena kan kita tahu Ah, sendiri kalau ya. api itu dihidupkan oleh kayu kan? Mhm, mhm, mhm. Ya, jadi dari situ, berangkat dari situ, dari kayu dulu, habis itu kita Mhm, bahas unsur ke api. apinya. Nah, Betul. kalau kayu ini kemarin itu dia tipikal yang pendiriannya kuat gitu-gitu nggak sih Mas Kang? Apa salah nih saya? Setuju, betul. Ah, bener Nggak ya? ada salah. Berarti lolos ya? Lolos, lolos, Ber- betul. Prinsip yang kuat, ya, Heeh. leadershipnya tinggi, juga supel, bertemannya itu bisa Mm-mm. dari siapapun, pertemanannya luas sekali, ya, dan Heeh. juga nggak gampang untuk merubah pendapat atau pendiriannya. Heeh. Nah, itu kan sifat dari kayu. Kalau tadi katanya Mas Mhm. Kang, kayu ini sebagai salah satu yang bisa untuk ngebakar api. Apakah jadi sifatnya agak kebalikan sama kayu atau gimana nih Mas Kang? Ya, jadi sifatnya itu selanjutnya api kan kita tahu api itu secara umum sifatnya itu membara ya kan Mhm. berapi-api semangat. Mhm. Nah, berapi-api juga kita suka pakai term itu sebagai karakter ya. Wah, orang Iya. itu berapi-api ya, artinya mungkin emosinya Heeh. tinggi ya, atau orangnya nggak bisa diem ya, gerak Mhm. sana gerak sini mau mengerjakan segala macam, pengen tahu segala macam. Mhm. Nah, itu jadi kalau kita relate dari unsur kayunya berarti prinsip yang kuat akan Mhm. menimbulkan semangat gitu. Oh, ada filosofinya jadinya ya Mas Kang ya. Ya, itu kan saling mengikat ya. Jadi Oh, bisa oke. sifatnya itu bisa sifatnya itu saling menghidupkan, bisa Heeh. malah dia menghambat, mengikat. Ya, balik lagi kalau kita balik dari api ke kayu, berarti Mhm. api itu membatasi kayu. Oh. Ya, kalau apinya terlalu besar, justru kayunya menderita. Mhm, mhm, bener, bener, bener. Oh, oke. Jadi di sini Make ini sense ya? adalah sisi keterkaitannya itu ya Mas Kang ya. Betul. Oh, oke. Tapi ini berarti ya tetap ya kalau kayak kata Mas Kang kemarin nggak bisa dilihat dari elemennya aja, tapi juga kayak apa sih tanggal bulan tahun sama jamnya itu juga Betul. berpengaruh kan? Betul, makanya kita spesifik mungkin hari ini kita bahas api dulu. Nanti kalau Mm-mm. kepanjangan merembet kemana-mana malah susah jelasinnya ya. Nah, coba silakan Mas Kang. Ini tadi katanya mau langsung ngebahas lebih spesifik api dulu. Coba dari Mas Kang nih apa nih yang mau disampaikan ke sahabat Sonora yang join ada 25 orang nih sore hari ini Mas Kang? Oke, ya jadi kalau api yang unsurnya dominan api itu bisa Mm-mm. dipastikan orangnya sangat bersemangat ya. Oke. Semangatnya itu tinggi ya, nggak bisa diem dan bahkan bisa menulari sifat. Kita kalau di sekelilingi orang Oh, yang oke. apinya tinggi, Mhm.
ya pasti semangat juga Mbak Sesa ikutan. Nular ya Mas Kang ya. Nular ya, karena selain dia bersemangat juga orangnya gesit sekali. Ya sangat tidak toleransi yang namanya lambat gitu ya. Maunya itu serba cepat, serba gesit ya, serba duluan gitu. Jadi bagi yang mungkin dominan unsur api itu seperti ada dua sisi ya. Satu positifnya adalah semangatnya tinggi ya, dan juga logikanya kuat sekali. Itu orang yang berunsur api tinggi itu sangat menjunjung tinggi logika. Jadi kalau bicara dengan mereka tidak dengan logika atau bersifat mistis, maka tidak masuk gitu. Wah, nggak klop ini, nggak bisa jadi pasangan ini Mas Kang. Nah, makanya, jadi itulah interaksinya kan, seperti Mbak Sesa bilang, wah nggak klop nih. Ya mungkin Mbak Sesa lebih mengandalkan feeling gitu ya. Jadi beda-beda orang, beda interaksinya. Begitu juga dengan elemen, ya. Elemen api itu sangat menjunjung tinggi logika. Ya, negatifnya itu susah percaya sama orang. Ya, apa-apa itu kayaknya over teliti ya, mereka nggak bisa, mungkin lebih susah untuk mendelegasikan pekerjaan ke orang lain karena apa-apa mesti dicek sendiri sama dia. Oh, jadi finishingnya ada di dia gitu ya Mas Kang, ya nggak mau di orang lain gitu ya? Iya, jadinya karena semuanya berdasarkan logika, jadi dia merasa khawatir ya karena jangan-jangan yang itu dia bisa berbuat segala sesuatu. Jadi overthinking dan overreact gitu. Nah, jadi karena apa-apa juga cepat sekali mengerjakannya, mengambil keputusannya, maka kadang-kadang itu nggak dipikir terlalu panjang. Ya, jadi suka terburu-buru dan suka kebawa emosi duluan gitu. Oh, oke. Berarti ada plus minusnya ini ya, Mas Kang ya. Kalau Betul, dari selalu si ada plus elemen minusnya. apinya. Hmm, hmm, hmm. Semua elemen seperti itu Mbak Sesa, ada plus dan minus ya. Cuman dalam feng shui itu caranya bagaimana supaya yang plus ini bisa lebih menonjol daripada negatifnya. Dan harus balance sih. Kalau dari yang minggu lalu, 2 minggu lalu Mas Kang bilang balance itu jadi satu hal yang gimana caranya nih bikin balance. Nggak boleh kayunya lebih Balance. gede, nggak boleh apinya lebih gede gitu Mas Kang ya, benar? Betul, itulah seninya. Gitu. Kalau udah bisa seperti itu, udah bisa jadi ahli feng shui. Saya boleh anti nggak Ya. nih Mas Kang? Kemudian Ya apa karena lagi nih? seninya di situ kita harus bisa paham secara umum interaksi elemen-elemen ini. Jangan sampai ada satu orang yang apinya luar biasa tinggi ya, terus Iya. kita atur jadi airnya malah tinggi, itu kan saling bentrok ya antara api dan air. Nah, gitu. Jadi cara balancingnya bagaimana supaya bisa lingkungan kita itu bisa serasi sama elemen yang kita punya. Ah, kalau tadi Mas Kang bilang api sama air ini kan bentrok. Ada yang bentrok lagi nggak Mas Kang sama si elemen api? Jadi elemen api itu pasti kalahnya sama unsur air ya, bentrok karena api dan air secara logika kalah memang. Ya, lalu api ini juga bisa dikontrol dengan tanah, unsur tanah karena api itu menguap terbakar habis jadi abu. Abu itu jadi tanah. Ya. Oh, oke. Ya, Berarti jadi unsur ada tanah dan klopnya, ada unsur yang enggaknya air. juga ya. Betul. Nah, satu menghancurkan, satu mengikat. Ada lagi mungkin Mas Kang ini yang mau disampaikan ke sahabat Sonora ini sebelum kita mulai yang namanya ngebacain ini konsultasinya sahabat Sonora udah Banyak langsung sebenarnya. join aja nih. Gimana Mas Kang? Ada lagi Banyak. nggak? Jadi dari segi kesehatan ya kan juga kita sering bahas ya unsur api itu apa, warna Iya. ya. Jadi itu masih bisa kita bahas juga ya. Jadi unsur api yang lemah secara umum berarti kesehatan jantungnya harus diperhatikan karena jantungnya tidak dalam kondisi baik gitu ya. Pasti Lalu larinya ke juga jantung apa gimana Mas Kang? yang mana? Pasti larinya pasti Oh ke pasti. jantung atau Pasti pasti? dalam apa?
dalam segi kesehatan, unsur api itu jatuhnya di jantung. Oh, oke. Berarti kalau yang apinya ini lemah, berarti kesehatan di jantungnya ya Mas Kang harus diperhatiin ya. Betul. Iya, Oke. betul. Ya, lalu warna Mm-mm. gampang sekali. Warna api kan pasti merah. Merah. Ya, Berarti warna merah, kesehatan udah, warna warna udah. Mm-mm. pink, Oh, pink juga termasuk. ya marun itu kan semua turunan dari warna merah ya. Oke. Berarti yang turunan-turunannya ya Mas Kang itu aman ya. Iya, iya. Oke, baik. Ada lagi? Mas Kang, sebelum ini kayaknya Mas Kang mau ngambil laptop ya? Oke deh, saya ambil laptop. Karena saya kira tadi Mas Kang udah ngambil laptop nih, berarti kan udah aman Udah, untuk yang mau disampaikan ke sahabat Sonora of kan. Berarti course, berarti aman. kita langsung aja nih Mas Kang, Kita nyalain dulu ya laptopnya. sambil nunggu Oke, Mas Kang nyalain. Langsung dong, saya baru mau nyampaikan ke sahabat Sonora yang mau nanya langsung oke. konsul aja, langsung ditulis aja. Udah siap Mas Kang? Udah. Oke, ini yang pertama dari Dewi Ayuswari. Selamat sore Mas Kang. Ini mau bertanya untuk anak Sorry saya. juga. Namanya Oke, Galen. Galen. Pria. Mm-mm. Iya, iya kayaknya sih pria sih Mas Kang. Nggak dibilang juga sih Mas Kang. Lahirnya 8 Februari 2014. 2014. 14. Jamnya? Jam 9:45 pagi. Oke, Galen. Galen kenapa nih? Mm-mm. Ini mau nanya unsur apa nih yang dominan Mas Kang? Kemudian usaha yang cocok sama warna baju. Oke, unsur apa yang cocok, lalu apa yang dominan ya? Heeh. Oke, Galen, wow. Kenapa nih Mas Kang? Wow, wow, wow. Jadi hari ini kita bicara unsur api, Api? Mm-mm. langsung muncul yang dominan apinya tinggi sekali. Oh. Ya, Galen ini dominannya memang unsur api ya. Mm-mm. Tapi kalau dalam berusaha atau dalam meniti karirnya itu paling Ya. bagusnya di bidang yang berunsur ada dua nih, satu Hmm. unsur air, satu lagi unsur apinya, Oke. gitu. Ya, Kemudian Mas Kang? kalau dari segi, tapi kalau bisnis sudah tahu ya, saya perlu sebutin nggak contoh-contohnya? Udah Nggak tahu perlu lah ya disebutin harusnya ya. kali. Seharusnya udah tahu sih Mas Kang. Tapi mungkin Tapi dikit tipis-tipis aja aja. kali ya, Iya. tipis-tipis ya. Ya unsur kayu itu yang hasil hutan ya, hasil pertanian itu di unsur kayu. Lalu juga di air itu gampang, semua yang cair aja. Ya jualan sampo itu air. Setipis itu ya Mas Kang ya, tipis-tipis ya. Ya parfum ya itu tipis kan. Udah jelas lah, pokoknya yang cair Yang ya. cair ya. Oke. Mm-mm. Nah, lalu dari segi kesehatannya ya kita lihat di sini. Mm-mm. Ini Galen orangnya aktif sekali dan bisa dibilang nggak bisa diem ya, pasti demen olahraga, Hmm. itu gandrung sekali sama yang aktivitas outdoor dan juga olahraga yang butuh apa sih namanya koordinasi ya. Jadi Mhm. misalnya main bola, main basket itu kontak sport ya dia demen pasti. Oke. Mhm. Dia bisa sampai semi pro ya, dia bisa jago banget di bidang itu. Tapi Oh. kalau dijadikan sebagai mata pencarian itu Mhm. malah agak kurang gitu. Oke. Tapi dia jago ya Ya, Mas Kang ya. dia jago ya. Nah, satu lagi fisiknya kan tadi saya bilang kuat, tapi yang Mhm. lemahnya itu ada di pencernaan. Ya, disiplinnya lemah. Untuk yang dicernanya ya Mas Kang, di makanannya gitu-gitu ya Mas Kang ya. Betul. Oh. Jadi rutinitasnya mungkin harus dijaga lebih baik lagi supaya hidupnya lebih teratur lagi. Ya, kesehatannya Mhm. jadi nanti di pencernaan itu bisa pelan-pelan membaik. Satu lagi yang harus Mhm. dijaga di tulang, ya, di syaraf dan di kesehatan gigi. Ya, jadi tadi
bakatnya udah ada tuh ya sebagai olahragawan. Ya, tapi sayangnya ya tulangnya juga kurang baik ya. Jadi Oke. kalau dijadiin hobi sih bagus-bagus aja. Silahkan, boleh. Oke, baik. Jadi Ada yang berarti untuk saya masalah kekurangan nggak jawabin buat Galen nih? kalau Galen tadi kalau nanya warna baju nih karena dominannya di api berarti masih merah dan segala turunannya merah ya Mas Kang ya? Iya, itu yang nggak Apa? boleh. Berarti nggak boleh. Iya, karena itu Karena udah jadi makin menggebu-gebu ya? berlimpah. Iya, kan udah berlimpah, Ah. udah kelebihan. Ya, jadi yang harus mungkin diganti itu kombinasikan dengan warna kuning, warna coklat, dan warna putih ya supaya nanti itu bisa mudah-mudahan dia bakal balance. Oke, baik. Itu untuk Galen ya. Udah kejawab semua nih Mas Kang. Syukurlah. Berarti berarti kita lanjut yang lain lagi ya Mas Kang ya. Boleh, silakan. Ada siapa nih? Ada Ariananda. Ariananda Mm-mm. perempuan. Nggak dikasih tahu juga Mas Kang. Apa ada bedanya ya Mas Kang ya kalau untuk antara perempuan Ada. dengan yang laki-laki? Untuk Iya, elemen ada. apinya apa semua elemen? Nanti hitungannya mungkin dari segi kesehatan ada beda dan di elemen juga ada Oh, perbedaan. oke. Ini nggak dikasih tahu sih Mas Kang. Tapi mungkin kita lanjut aja kali ya. Nggak apa-apa disebutin Ariananda. aja. Oke, Heeh. Ariananda ini lahirnya 6 November 2019. Jamnya jam 10 pagi. Oke, 6 November 2019. Benar. Jam Jam. lahirnya 10 pagi. Oke, apa yang bisa dibantu nih? Mohon pencerahannya untuk elemen dominannya apa, kemudian karakternya, bakatnya, terus ke depannya cocok di bidang apa ini Mas Kang? Sip. Oke. Ini Ariananda ini sebutannya show babi tanah ya. Sama dong sama Mbak Sasa, sama. Wah, Beda ya. beda dong Mas Kang kayaknya. Tahun berapa tuh Babinya Mbak sama Sasa? sih. Babinya sama ya. Oke. Babinya Ya sama jadi sih 95 Mas Kang. 95, oke. Show babi kayu ya. Nah ini show babi tanah ini. Ini pasti mamanya yang nanya ya karena masih kecil banget. 2019. Oke, iya. Itu jadi elemennya tanah ya. Dominannya ternyata bukan di tanah, itu lebih banyak di air. Oh, bisa Dia gitu Mas Kang? dominannya di air. Iya, jadi Ariananda ini bisa agak sensitif ya. Jadi sensitivitasnya tinggi, intuisinya tinggi sekali ya. Dia bisa menimbang-nimbang dengan feelingnya ya lebih bagus. Terus? Sedangkan logikanya pun juga cukup bagus. Yang kurang itu ada di unsur kayunya ya. Jadi Ariananda ini nanti ke depan meskipun bisa menimbang logika dengan perasaan dengan sangat bagus, tapi dalam mengambil langkahnya itu bisa sering bimbang. Oke. Banyak bimbangnya ya Ya, Mas Kang ya? betul. Ada pertanyaan lagi yang tadi untuk Ariananda. Tadi kayaknya sih udah Mas Kang jawab semua karena kayaknya Mas Kang itu jawab satu, retapnya banyak nih Mas Kang. Jadi Oh, mungkin ini ya. Mungkin usaha apa ya? Mungkin usaha, nah iya usaha benar bidangnya apa nih? mau menggeluti bidang apa nanti kalau udah besar Benar. nanti ini cocoknya di elektronik ya. Elektronik nih ya Jadi Mas Kang. Semuanya iya, bisa berarti ya? bisa segala bentuk jenis elektronik itu bisa semua. Oke, waduh, ini cocok juga di masa depannya untuk Ariananda tadi ya. Mau dijadiin partner mungkin, Mbak. Ada lagi Mas Kang yang mau disampaikan Itu ini untuk Ariananda? itu dulu kayaknya cukup ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ariananda. Kita lanjut lagi nih Mas Kang. Dari Mama Excel ini menanya, apakah kita punya suatu unsur harus bekerja sesuai dengan unsur yang kita miliki? Misalnya, unsur logam harus kerja unsur logam juga. Unsur logam harus unsur logam juga.
dapat unsur logamnya dari mana? Apakah dari perhitungan tanggal, bulan, dan jam, atau hanya sebutannya aja? Saya misalnya contohnya tadi Ariananda babi tanah, berarti unsur tanah yang harus dikerjakan. Itu tidak seperti itu. Oh, oke. Kalau Ya, misalnya, Mm-mm. jadi Gimana harus Mas Kang? dihitung tanggal, bulan, dan jam, baru kita dapat hitungan pastinya saya cocok di bidang apa. Oh, kalau misalnya ini tadi hitungan tanggal, bulan, tahun sama jamnya itu adalah unsur logam. Berarti harus kerja di unsur logam itu juga intinya gitu Mas Kang. Meskipun kalau tadi contohnya Ariananda kan babi tanah, dia tanah tapi ternyata nggak cocoknya bukan di tanah juga gitu Mas Kang. Betul ya, jadi ya harus dihitung, harus menjalankan yang cocok. Jangan Berarti menjalankan ngikut dari unsur unsurnya bawaannya ya. aja. Iya, Ah, betul. oke. Unsur hitungan Tapi, dari tanggal, mm-mm, bulan, tahun sama jam. betul. Baru dari situ Hmm. ditotalin, dihitung, baru kita baru ketahuan, oh saya cocoknya ternyata A, B, atau C gitu. Dan Oke. biasanya orang sih nanyanya, oke kalau saya udah menggeluti bidang yang tidak cocok ya mas saya, masih bisa dijalankan nggak? Masih bisa dikerjakan nggak? Karena kan mungkin banyak orang yang udah 5 tahun, 6 tahun, udah buang banyak waktu di bidang yang nggak cocok tersebut. Itu sebenarnya Oke. masih bisa aja kalau ketidakcocokannya itu moderat ya, Dikit ya. artinya tidak terlalu Ah. besar ya. Tapi kalau seperti itu kan pasti banyak membuang waktu Iya, ya. benar. Karena kalau tidak cocok itu banyakan ya banyak naik turunnya, banyak Nggak langsung jurus gitu ya seperti Mas batu Kang ya. kerikilnya, iya jadi Mhm, nggak mhm, mhm. lancar gitu. Jadi Oke. untuk jawaban itu ya boleh aja sebenarnya. Oke, baik. Biar langsung mulus gitu ya Mas Kang ya. Yes, betul. Lanjut lagi Mas Kang, yang bertanya juga ini ada penonton setianya Sonora Live Talk ini ada Krisna 89. Selamat sore. Oke, Mbak Kristina ini lahirnya di tanggal 27 bulan Mhm. 12 Tahunnya tahun 1989. show ular tanah. Ini jam lahirnya 22:02. Waduh, cakep nih angkanya 22:02. Tahun depan 2022. Ini Cocok logi nanya, nih jadinya. cocok logi nih jadinya. Aduh. Iya. Nanya Aduh. elemen Mas Kang, termasuk elemen Mm-mm. apa, kemudian handicapnya seperti apa? Oke, Tina, Kristina. Oke. Kristina. Kristina ini unsurnya ular tanah ya, unsurnya Mm-mm. tanah. Dominannya itu ada di tanah dan di air ya. Oke. Oke, nah kecocokan bidang usahanya Mm-mm. cocoknya di unsur api. Oh, malah di Ya, unsur api. api. Ya, kalau api udah tahu belum? Saya kasih tipis-tipis Api lagi. itu yang restoran-restoran gitu nggak sih Mas Kang? Yes, betul. Lalu semua yang berhubungan dengan energi ya, Mhm. kelistrikan, Mm-mm. bidang hukum, bidang politik itu di api. Oh, hukum politik masuk api juga tuh Mas Kang? Yes, betul. Oh, oke. Handicapnya Mas Kang, tadi nanya handicap juga nih Mbak Kristina. Handicap. Mm-mm. Oke. Ya, iya, unsur kayunya kurang ya, sangat kurang. Mhm. Jadi kalau kayunya kurang mungkin Mbak Sesa udah bisa simpulin karena kita udah bahas unsur kayu kemarin. Tadi juga udah jawab. Langsung ditembak sama Mas Kang. Aduh. Ya, harusnya udah bisa jawab secara umum. Apa tadi Mas Kang? Ya, jadi Mbak Kristina itu harus kita tambahin unsur kayunya supaya leadership-nya itu nanti bisa muncul ya. Kalau leadership-nya bisa muncul, nanti bisa menentukan segala hal dalam hidup itu jauh lebih mudah. Caranya nambahin kayu gimana Mas Kang? Cara munculin si Eh, leadership-nya ini? Paling cepat dan paling efektif itu kita atur rumahnya ya, layout denah dalam rumah. Oh, oke.
Ya, Oh, paling umum dan paling simpel itu mhm, dengan warna. Ya, kayu mhm. itu warnanya hijau. Jadi Mbak Christina harus pakai baju warna hijau sesering Hijau. mungkin. Ya, Oke. lalu mau lebih baik lagi mungkin bisa dengan cara meletakkan eh, akuarium atau kolam ikan di bagian timur dan tenggara rumah. Berarti cara paling simpel untuk naikin, misalnya kalau satu elemen ini agak kurang, pertama bisa naikin dari warna ya Mas Kang, baru layout rumah ya. Betul, cuman Oke. kalau peletakan akuarium dan lainnya yang tadi saya bilang ada Heeh. akuarium, ada kolam ikan, mungkin kolam renang, itu Mhm. pun sebenarnya tidak boleh sembarangan ya, mesti Hmm. dihitung lagi komposisi elemen yang lain, bagaimana Ah. interaksinya dengan unsur api, dengan unsur tanah ya. Jadi itu semua harus dipertimbangin. Jadi Mhm. harusnya punya data satu keluarga. Kalau kita punya data satu keluarga, baru kita bisa pasti 100% peletakan Benar. akuariumnya atau sumber airnya. Oke, bisa naruhnya pas ini ya Mas Kang, sesuai gitu ya. Yes, betul. Oke, lanjut lagi nih Mas Kang. Nggak banyak nih waktunya, kita dikejar kejar tayang nih kita Mas Kang, kejar tayang. Kejar tayang. Oke. Lanjut, ada Tony Hartanto. Selamat sore ini untuk Pak Tony Sore. ya. Mhm. Laki-laki nih Mas Kang, kelahiran 20 Januari Tahun 1983. banyak banget. Oh, bukan. Tadinya saya pikir show babi. Ini show anjing karena di akhir-akhir tahun ya, Oh, akhir Imlek. hampir-hampir tipis-tipis ya Mas Kang ya. Tipis-tipis lagi jamnya. Jam 5 pagi Mas Kang. Oke. Dengan Pak Untuk Tony tadi ya. pertanyaan, benar. Pertanyaannya ini untuk pilihan usaha berunsur apa? Karena masih bingung nih, bagusnya mau jalanin yang mana. Untuk warna pakaian, warna Mas Kang, ini pakaian warnanya mau warna apa? Itu juga ditanyain tadi sama Pak Tony. Oke, ini Halo. putus-putus ya. Sampai mana tadi berarti Mas Kang? Tapi saya kurang lebih dengar deh. Jadi Pak Tony pengen tahu unsur bisnisnya apa ya? Mm-mm. Yang cocok tadi Oke. benar. Pak Tony ini bakatnya banyak sekali. Oke. Yang penting hindarin bisnis yang berunsur kayunya. Mhm. Lalu kalau bisa itu fokusnya di unsur elemen tanah dominan. Oke, tanah dominan ya. Iya, ya jadi Mhm. dominannya usahanya di bidang tanah, itu properti termasuk jasa ya. Oke, kemudian Mm-mm. ada lagi Mas Kang untuk apa namanya warna tadi. Warna ini Mm-mm. leadershipnya kuat ya, bagus Mhm. leadershipnya, Mhm. disiplinnya juga bagus. Lalu cita-citanya pun target dalam hidupnya pun tinggi sekali ya, nggak gampang nyerah. Mhm. Fokusnya juga luar biasa bagus. Yang lemahnya itu di apinya, di unsur apinya. Yang lemah Ya, di apinya malah ya. hari ini kita bahas api. Jadi tadi saya bilang api itu adalah semangatnya, logikanya. Iya. Ya, jadi harus mulai dari sekarang mungkin logikanya dikedepanin dan juga Mhm. kita harus buat supaya semangat ini bisa meningkat karena sekarang untuk Pak Tony itu pasti angin-anginan. Hari ini bisa males, besok bisa rajin sekali, besoknya ngaso dulu gitu. Nah, jadi itu bisa angin-anginan. Oke. Kemudian tadi Mm-mm. ada pertanyaan juga Mas Kang kalau sifat karakter yang harus dikurang-kurangin ini dari Pak Tony. Harus dikurang-kurangin. Kenapa tuh? Yang negatif gitu loh Mas Kang. Apa sih dari mungkin yang saran dari Mas Kang ini sifatnya apa yang Ya, harus dikurangin atau sifatnya Pak Tony deh apa deh ini? Pak Tony kan tadi udah saya jabarin ya, leadershipnya Mm-mm. bagus,
benar. disiplinnya juga bisa dibilang cukup bagus, dan juga target, cita-cita, ya fokus dalam targetnya itu bisa bagus. Hanya saja apinya itu Angin-anginan tadi. lemah, iya, dan juga cenderung Pak Tony ini kalau dinasehati oleh orang bisa tidak mendengarkan, ya, bisa keras kepala. Oke, baik. Itu tuh Pak Tony. Ya udah aman berarti di Mas Kang ya. Ada lagi mau disampaikan tuh Pak Tony mungkin? Banyak sih sebenarnya. Banyak Tapi sebenarnya, cuman apa? ya itu lebih Intinya personal lah ya. itu ya. Iya, Ah, intinya oke. itu. Intinya itu tadi udah Mas Kang jabarin ya. Untuk Iya. Pak Tony. Kemudian ini ada dari Denny. Tadi sih bertanya kalau unsur api kebanyakan apakah jantung juga akan rentan bermasalah? Ini yang tadi Mas Kang bilang ya, yang dari awal pasti ya. Kalau unsur api kebanyakan ini pasti larinya ke jantung. Iya, jadi kalau itu bisa berbagai macam, kita harus lihat dulu elemen lainnya. Bisa seperti itu. Jadi kalau kita eh, kelebihan pun nggak bagus, karena dalam feng shui itu kan kita mengincar keseimbangan. Jadi kalau ternyata apinya sangat berlebihan, kan kita Ya. harus cari cara supaya api ini terus hidup. Mhm. Nah, kalau Benar, tidak benar. disokong dengan elemen lain, ya bisa juga unsur apinya bisa menderita juga. Jadi balik lagi sih harus balance sih kalau katanya Mas Kang ya. Harus balance. Justru paling utama itu dalam feng shui ya balance. Baik. Kusnadi, ini bertanya Mas Kang, kalau lihat elemen apa dari mana ya? Mungkin bisa disampaikan lagi Mas Kang, untuk elemen bisa tahu elemen seseorang tuh dilihat dari apanya? Ya, dari tahunnya, udah pasti dari tahunnya, lalu dari bulan, dari tanggal, dan dari jam lahir. Itu harus lengkap semua, baru kita bisa hitung secara lebih detail. Kalau cuman tanggal lahir doang, kita nggak ada jam lahirnya, maka akurasinya itu berkurang. Ah, oke. Berarti harus ini nih, harus cocok semuanya, harus detail dikasih tahu ke Mas Kang biar ketahuan ini elemennya apa gitu ya Mas Kang ya. Terakhir Mas Kang, tadi ada yang Yes, bertanya oke. juga untuk spare part. Nggak harus nggak dihitung-hitung kok Mas Kang. Spare part Oke. ini masuknya elemen apa? Spare part itu kan ada banyak bahan ya, dari logam, terutama pasti dari logam. Lalu mungkin body-bodinya banyak kan dari plastik ya. Mhm. Ya, jadi antara elemen logam dan air. Oke, berarti spare part itu bisa untuk logam sama air ya? Iya, Oke, tadi soalnya ada yang nanya, cuma saya scroll ke bawah kok nggak nemu tadi pertanyaannya. Tapi tadi ada yang bertanya, semoga udah menjawab pertanyaan untuk spare part itu masuknya elemen apa ya? Mungkin udah tahu nih dia lagi kerja di bagian spare part, di bidang spare part, pengen tahu cocok nggak ini gitu. Mungkin minggu depan nanya kali ya boleh. untuk tanggal bulan tahunnya apa biar tahu nih, aduh cocok nggak sih di bidang spare part gitu, Boleh. Mas Kang. Ini Oke. kebetulan Bapak produser di sebelah saya udah bilang, aduh udah cukup nih waktunya, udah cukup. Berarti kita harus selesaiin dulu nih Mas Kang. Iya, salam deh sama Bapak produser ya. Oke Mas Kang, minggu depan kita ngebahas apa lagi nih? Dari api kita lanjut ke unsur tanah. Api kita ke tanah. Oke, berarti urutannya kayu, api, terus tanah ya Mas Kang ya? Betul. Oke, baik. Terakhir ada lagi nggak nih Mas Kang, mungkin yang tadi lupa mau disampaikan ke sahabat sonar unsur api? Apa udah semua di awal tadi? Secara umum udah ya, itu aja yang harus difokus, yang mungkin pendengar sonora bisa kenungin ya. Unsur api itu semangat ya, semangat dan emosi Oke, dan semangat dan logika ya. emosi dan logika. Jadi Iya, kalau udah bersemangat, jangan ditambahin lagi nih warna merah atau turunan-turunan merahnya ya Mas Kang ya. betul. Nanti kelebihan. Oh, oke Mas Kang, terima kasih sore hari ini udah bagi untuk sahabat Sonora ini yang bertanya juga semoga sudah menjawab. Itu banyak sekali Mas Kang. Tadi sempat nyentuh 35 orang sih yang join di sore hari ini. Amin, sip. Ketemu di minggu depan Mas Kang ya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu. Selamat sore. Selamat sore.